Lihat deh. Aduh, gue awalnya nggak relate sama tweet ini. Tapi kayak makin kesini tuh gue ngerasa relate gitu pas tahun 2023. Teman gue yang biasanya cerita-cerita ke gue, curhat ke gue, tiba-tiba hilang. Terus kayak aduh, gue ada salah kah atau tanggapan gue pas mereka cerita buat mereka sakit hati kah? Gue mikir gitu kan awalnya. Terus akhirnya gue nge-reach out karena gue udah terlalu sentimental. Gue akhirnya nge-reach out teman-teman gue duluan kan, kayak nanyain kabar lah atau ngomong sesuatu yang bikin mereka diskusi, mancing biasa lah. Terus untungnya bekerja, taktik gue tuh bekerja. Mereka semua terpancing, mereka semua masuk lagi ke dalam grup chat, mereka semua ngechat gue lagi, cerita lagi, curhat lagi, melakukan segala macam kayak yang mereka lakukan sebelum-sebelumnya yang gue takutin itu. Tapi kayaknya kalau dipikir-pikir mereka sempet gak ke gue tuh karena capek kali ya sama hidup ya. Kayak kita udah gede, capek berinteraksi gak sih? Terus kayaknya mereka juga punya temen yang lebih deket ke mereka dan bisa 24 hour sama mereka, sementara gue kan gak bisa. Tapi gue sedih aja gitu karena gue jadi bukan pilihan pertama lagi, gue jadi second option bahkan third option. Tapi at least temen-temen gue masih bahagia sih, gak apa-apa kali ya. Iya lagi, gue juga relate sama Tuti nih. Tapi hanya dari cerita lu tadi, sentimental karena temen itu normal banget tau. Gue juga pernah kan waktu itu sama temen gue. Gue awalnya sama temen gue ini deket banget. Tapi karena waktu itu kita lagi berantem, terus kita lagi sama-sama sentimental banget, akhirnya masalah kita tuh gak berjalan dengan baik lah. Maksudnya kita kayak jadi miskom gitu kan, karena sentimental itu. Nah tapi karena di benak gue kayak gue masih mau lah temenan sama dia. Akhirnya gue coba nih reach out dia kan, karena gue kayak ya gue masih mau temenan sama dia. Tapi sebelum ada niatan gue reach out dia, temen dia ini tuh malah ikut-ikutan sama masalah gue. Jadi kayak ada orang ketiga gitu loh. Kan gue jadi males ya. Apalagi pas dia temennya ini ngechat gue, kayak intonasinya gak enak banget lah. Terus gue jadi dipojokin. Terus gue inget banget sama kata-kata dia waktu itu yang bilang, lu sama dia tuh gak bakal temenan kayak dulu lagi. Terus akhirnya dari situ gue mutusin buat enggak memperbaiki hubungan pertemanan kita, karena gue ngerasa kayak kalau gue perbaikin pun bakal jadi toksik karena dia udah bawa-bawa orang lain ke masalah kita karena sentimental. Tapi kalau dipikir-pikir ternyata pertemanan zaman sekarang tuh lucu ya, kayak complicated banget gitu. Padahal kita waktu kecil mah kalau temenan aja. Iya, makanya kayak tweet yang tadi tuh emang relate banget sih. Kalau udah semakin gede tuh kayak kita nggak bisa stick sama orang yang sama. Jadi kayak walaupun kita mau stick sama dia, pasti nanti ada aja masalah yang nggak kita expect dan nggak bisa diselesain gitu. Kayak permasalahan gue. Ya makanya dari situ kita kalau misalnya menghadapi permasalahan, ya harus dengan kepala dingin. Nah iya, itu hikmahnya. Makanya ya lain kali kalau gue temenan sama orang, gue nggak bakal kalau ada masalah lagi, gue nggak bakal nyelesain pakai kepala yang panas. Gue nggak bakal jadi sentimental dan gue bakal tenangin diri gue dulu. Dan juga gue bakal make sure kalau misalkan orang itu nggak bakal bawa-bawa orang lain lah ke masalah kita. Soalnya kayak nggak enak banget nggak sih? Itu kayaknya yang paling penting dibawa masalah lain. Tapi kalau dari gue, intinya mah kalau ada permasalahan reach out duluan sih. Karena kalau misalkan gak nge-reach out, belum tentu temen kita yang lain mau nge-reach out ya. Kita harus ngurangin gengsi kita dulu. Jangan malah gengsi sendiri. Aduh, gak banget deh. Ya udahlah, gitu namanya juga kehidupan orang dewasa. Dari sini juga kita banyak belajar nggak sih dari kita sharing cerita kayak gini. Bener juga.